Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Minggu kawan, selamat berlibur, menikmati waktu libur kalian bersama keluarga. Mungkin sebagian kawan-kawan ada yang masih kerja, mendapatkan giliran shift di tempat kerja. Semoga lancar-lancar saja pekerjaannya kawan. Dan untuk hari Minggu ini seperti biasa saya akan dahului untuk memberikan info beberapa turnamen-turnamen yang sedang berlangsung. Jika kalian ingin melihat lengkap lebih detailnya, silakan kunjungi chess.com, masuk saja ke icon events kawan, dan kalian bisa melihat beberapa turnamen yang sedang berlangsung. Seperti Grand Chess Tour seri 2023 ini kawan, seri pertamanya sudah dimulai tadi malam, Superbet Chess Classic Romania. Di mana tahun ini kawan ada 5 seri dari Grand Chess Tour. 2 seri permainan klasik dan 3 seri permainan rapid dan blitz. Untuk seri pertamanya sudah memainkan babak pertama. Kemudian turnamen kemarin yang sudah kita ulas juga permainannya Arjun Gukesh di turnamen TP Sigmund Co Chess Tournament memainkan babak ketiga tadi malam. Juga beberapa turnamen-turnamen minor di Amerika Latin. Dan juga ada turnamen di Jakarta kawan, yaitu turnamen penyisian atau kualifikasi untuk Piala Dunia untuk zona Asia 3.3 kawan. Beberapa pemain kita juga berlaga di ini, pemain wanita ataupun prianya juga berlaga. Cuma di chess.com ini kawan, kita tidak bisa melihat permainan-permainan pemain kita di turnamen ini, tidak terupload di chess.com. Jika kalian klik games di sini, kalian tidak mendapati permainannya kawan. Di sini data-data ataupun infonya juga kosong, hanya ada titel turnamen sedang berlangsung itu saja. Dan juga ada turnamen seperti Olympic Esport yang sempat kita tinggal. Kenapa admin meninggalkan turnamen ini kawan? Karena pemain-pemain yang berada di babak preliminary kemarin kurang familiar, jadi kurang menarik untuk kita ulas. Mungkin kawan-kawan juga tidak tertarik melihat pemain-pemain yang kurang familiar, jadi admin tinggalkan. Sudah didapati 8 Grandmaster yang lolos ke babak final ke Singapura nanti kawan. Yang disayangkan juga sebetulnya ada nama Hikaru Nakamura yang lolos ke babak preliminary bersama Christopher Yo, tapi 2 nama ini hilang begitu saja. Admin juga tidak tahu alasannya kenapa. Dan untuk hasil-hasil event utama untuk turnamen mayornya kawan, seperti Grand Chess Tour Superbet Chess Classic ini memainkan babak pertama tadi malam, di mana seri pertama ini kawan diikuti oleh Iane Puniachi, Alireza Firosa, Caruana, Anish Giri, dan juga juara dunia baru Ding Liren, Wesley So, pemain kawakan semua kawan, pemain top-top dunia MVL, Jan-Christoph Duda, Richard Rapport sebagai pemain tuan rumah yang berganti ke negara Romania, sebelumnya Hungaria kawan beberapa tahun yang lalu. Dan ada juga pemain tuan rumah yang diundang, yaitu Daniil Bogdan. Untuk game pertamanya yang terjadi tadi malam kawan, hanya ada 1 partai yang menang kalah, yaitu partainya Firosa kalah oleh Wesley So. Sedangkan 4 partai yang lainnya, kalian lihat sendiri, berakhir remis semua. Nanti kita akan lihat permainannya Alireza Firosa melawan Wesley So ini. Dan juga ada turnamen TP Sigmund ini kawan memainkan babak ketiga, di mana dari 4 partai ada 3 partai menang kalah. Arjun kembali kalah kawan, kali ini oleh Peter Schwittler, dan juga Jordan Van Forest akhirnya memetik kemenangan juga mengalahkan Boris Gelfand. Dan Kemmer kembali kalah juga atas Abhimanyu Mishra, sedangkan Gukesh bermain imbang melawan Nils Grandelius. Itulah kawan sedikit info-info mengenai turnamen-turnamen yang sedang berlangsung. Dan sekarang kita ke papan analisis melihat permainannya Alireza Firosa melawan Wesley So, di mana Alireza pegang putih kawan memainkan pembukaan Italia dan diladeni oleh Wesley So. Selanjutnya adalah Giojo Piano pion D3, pion D6, segera mengeluarkan gajahnya. Taktik sederhananya bagi kaum pos ronda seperti ini kawan. Diikuti bukan gajah tapi kuda ke peta D4, tekan kuda F3. Oleh karena itu pion C3. Pion C3 bisa untuk bertahan, yaitu bertahan dari ancaman tadi kawan, gajah G4, kuda D4, coba tekan kuda. Ataupun untuk menyerang, dukungan bagi pion D4-nya ataupun pion B4 diikuti dengan pion A-nya kawan. Dan gajah ini langsung ditarik mundur ke B6 untuk menghindari tempo pion D4. Rokade, pion H6 terlebih dahulu, kontrol peta G5 sebelum mengembangkan kudanya ke F6. Pengembangan kuda B ke D2, dan di sini kuda F6,
gajah B3, juga untuk menghindari tempo di sini kawan, ataupun juga untuk menghindari ancaman kuda. Kalau sekarang kuda ini mencoba mengancam, bisa melakukan skak terlebih dahulu. Setelah itu kuda kembali ke petak C6 dan kalian bisa gajah ini ditarik mundur ke petak C2. Itulah beberapa fungsi pion C3 kawan. Banyak sekali fungsi pion C3 dalam permainan Italia ataupun Ruy Lopez. Pion A5 untuk mendapatkan penguasaan sisi menteri langsung kawan, dan bisa kalian hentikan langsung dengan pion A4. Di sini benteng E1 terlebih dahulu, lanjut Alireza, Wesleso mengamankan raja, rokade pendek. Pion H3 jelas kontrol petak G4 dan langsung memberikan ruang bagi raja di awal-awal pembukaan agar nanti dalam permainan endgame tidak ada masalah baris belakang. Gajah E6 menantang pertukaran gajah terang dan langsung diterima oleh Alireza. Kalian juga punya opsi kawan menolak pertukaran dengan langkah kuda ke petak C4. Coba ancam gajah gelap. Mungkin gajah ke C5 ataupun ke petak A7. Kalian bisa memainkan pion A4 untuk menghentikan pion B5 kawan. Tapi Alireza simple memilih pertukaran langsung kawan dan diambil balik menggunakan pion F. Lajur F sekarang sudah semi terbuka bagi Wesleso, dan juga dengan adanya pion ini bisa untuk dukungan pion pusatnya D5 nanti, dobrak petak D5, ataupun juga untuk mencegah pergerakan manuver-manuver kuda kawan yang ingin mendapatkan petak-petak ini, petak F5 ataupun petak D5 yang sering terjadi dalam permainan Ruy Lopez ataupun Italian game. Akhirnya kuda memilih ke petak C4, serang gajah gelap, gajah mundur ke A7, gajah E3, berbalik juga, giliran Alireza menantang pertukaran gajah kawan, langsung diterima oleh Wesleso dan diambil balik menggunakan benteng. Ide mengambil balik menggunakan benteng, idenya adalah sesegera mungkin bisa ditumpuk, biasanya seperti itu. Ambil dengan kuda juga tak ada masalah, lagi-lagi kawan dengan adanya pion E5 tadi sudah tidak mendapatkan penguasaan di peta ini, ataupun ingin lompat ke peta-peta ini sudah tidak mungkin lagi bagi kuda. Memilih ambil balik gajah dengan benteng, pion A4, dan dijawab dengan pion D4. Kalau lawan mencoba bermain dengan permainan sisi-sisi kawan, sisi kanan ataupun sisi kiri, biasanya pemain itu akan menyerang atau berbalik mengkonter lewat pusat. Inilah yang dilakukan oleh Alireza. Pion D4, pion E pukul pion D4, dan sekarang sudah tidak ada pion yang bertumpuk lagi kawan. Pion C pukul balik pion D4, kembali diserang dengan pion D5, pion E pukul pion D5, terjadi baku hantam pion pusat kawan. Dan sekarang masalahnya putih mempunyai pion terpisah. Hitam masih cukup solid pion-pionnya kawan. Dilanjut dengan kuda mundur ke D2 dan menteri hitam keluar ke petak D6 mengkoneksikan dua bentengnya, dan di sini Alireza pion A3 menghentikan laju pion ini kawan untuk mendapatkan ruang dan tidak memberikan kesempatan benteng hitam keluar lewat lajur A. Oleh karena itu dihentikan dengan pion A3. Menteri hitam F4, kuda mundur ke B1, tujuannya ke petak C3 untuk coba tekan pion di sini kawan. Atau tadi juga ada opsi ke petak F1, dua pilihan utama. Tapi memang terkuat adalah ke petak B1, dihadang dengan kuda E4, tetap kuda C3, dan Wesleso bertukar kuda pukul kuda C3. Diambil balik menggunakan benteng agar struktur pionnya tidak semakin lemah di sisi menteri ini kawan. Memang pion ini cukup lemah, terlihat menggantung, sudah dihentikan oleh Wesleso di sini kawan. Begitu juga pion ini masih terlihat cukup lemah. Tapi dalam hal ruang, dalam hal aktivitas perwira memang putih sedikit lebih baik. Menteri mundur lagi ke petak D6, benteng AC1 dan benteng F7 kawan. Coba pertahankan baris ke-7-nya agar kuda ini juga leluasa bergerak, dan ada opsi juga ditumpuk. Apakah seperti itu? Kita lihat saja. Benteng 1 naik ke C2, benteng F4 ternyata tekan di sini. Benteng digeser ke lajur E, menguasai lajur E, ditumpuk di lajur E di langkah berikutnya. Menteri bergeser ke petak F6, coba tekan pion ini 3 kali, di backup dengan benteng D3. Sekarang lajur E diisi oleh benteng hitam E8 dan benteng putih diangkat naik ke petak C5. Di sini menteri bergerak ke D6. Ancamannya berikut kawan, kuda bisa ambil pion sehingga tidak ada lagi yang menjaga benteng, putih bisa kehilangan pion. Oleh karena itu benteng turun lagi ke C3, benteng F digeser ditumpuk ke E4. Selanjutnya pion G3 memberikan banyak ruang pilihan bagi raja kawan, juga untuk perkuat kontrol pada baris keempatnya depan raja.
benteng E2, benteng D2, dan tantangan pertukaran diterima oleh Wesleso, diambil balik oleh menteri, kemudian menteri bergeser ke G6. Raja G2 ada opsi yang lain tadi, menteri mundur terlebih dahulu ke petak D1 kawan, baru nanti di langkah berikutnya raja bergerak ke G2. Tapi langsung bergerak ke G2, di sini menteri B1 mulai menusuk baris pertama. Apakah ancamannya adalah benteng E1 tapi masih cukup kuat kawan, keberadaan kuda di peta F3 menjaga peta E1. Di sini benteng C1 mengusir menteri, menteri kembali ke F5, dan di sini benteng C3 menteri kembali ke B1, tidak mau mengulangi langkah, memainkan pion H4 Alireza. Benteng E7 dan di sini benteng C1 usir menteri lagi, menteri kembali ke F5 dan menteri D1 menggantikan posisi bentengnya. Bentengnya bisa segera aktif lagi kawan, dan juga mengawal kuda yang ada di peta F3 ini. Dari ancaman benteng bisa saja digeser ke lajur F kawan. Kemudian pion G5, langkah yang sangat berani dari Wesleso kawan. Kalau pemain pos ronda saya rasa akan berpikir 100 kali untuk memainkan pion-pion depan raja, sehingga rajanya semakin terbuka, semakin telanjang, dan diterima oleh Alireza, diambil balik oleh pion H. Selanjutnya menteri D2, pion G4 usir kuda, kuda H4 serang menteri, menteri bergerak ke peta E4 skak. Dan disinilah Alireza mulai melakukan langkah yang kurang presisi, mengingat di langkah ke-40 kawan. Sebentar lagi kontrol waktu akan ditambah, dan menit-menit para pemain ini sudah mulai mepet juga, membuat langkah yang kurang presisi. Di langkah ke-41 ini raja H2, kontrol waktu kedua pemain ditambah. Langkah terbaiknya, terkuatnya menurut Stockfish adalah raja ke G1 kawan. Tapi yang mungkin tidak disukai oleh Alireza adalah kuda akan ambil pion D4 untuk mencoba melakukan pergerakan manuver-manuver ke sini kawan. Mungkin di sini benteng bergeser untuk mendukung menterinya, tekan kuda, tekan pion. Kuda akan ke peta F3 skak, memaksa pertukaran kuda ancam menteri. Di sini diambil balik oleh pion dan menteri ambil pion D5 skak. Pertukaran mungkin terjadi dalam permainan endgame seperti ini kawan. Inilah yang mungkin tidak disukai oleh Alireza, memberikan kesempatan benteng hitam menempati baris kedua. Tapi jika dilanjutkan kawan dengan langkah presisi, dengan konstruksi permainan endgame benteng seperti ini, seperti yang sering kalian lihat, ya dalam level Super Grandmaster seperti ini bisa berakhir remis kebanyakan. Memilih raja ke H2, dan di sini pion D4 diambil dengan menteri. Menteri ke G5 menolak pertukaran menteri kawan, karena melihat raja terbuka, dia tergoda untuk melakukan skak dan diblokade oleh benteng. Menteri F5 diancam oleh benteng lagi kawan, dan coba lihat bersama menteri incar peta F2. Menteri melakukan skak terlebih dahulu, raja bergeser ke F8 dan raja bergeser ke H1 untuk menghindari tempo kawan. Dan di sini pion terlihat gratis bisa diambil, tapi Wesleso tidak begitu saja main ambil, memilih dengan menterinya melakukan skak terlebih dahulu untuk juga mengawasi lajur E kawan. Kalau kalian mencoba untuk ambil pion ini sekarang dengan menteri, ambil contoh untuk tetap menjaga juga peta E1 dari kemungkinan benteng digeser, maka pion ini juga jatuh kawan. Kalau dengan benteng kawan, ambilnya menteri tetap menjaga, giliran benteng ini yang bisa mengisi lajur E kawan. Oleh karena itu Wesleso memilih untuk menguasai lajur E, memberikan jalan bagi pionnya, menjaga pionnya sendiri. Dan di sini barulah raja bergeser untuk melindungi pion. Raja hitam bergeser ke E8 karena posisi di sayap raja ini mulai kosong, melompong. Posisi raja tidak terlindungi pion, dia mencari posisi yang aman, yang agak tertutup di sisi menteri. Menteri bergeser ke D2, benteng E7 memberikan dukungan lebih bagi menterinya di lajur E kawan. Mungkin menantang pertukaran menteri di langkah berikutnya. Benteng D1 incar pion, dan di sini pion mulai didorong ke D4. Menteri ke G5 mencoba melakukan ancaman skak, tak ada masalah, banyak ruang pergerakan bagi raja nanti kawan. Dan di sini kuda E5 untuk dukungan pion D3-nya nanti, menteri langsung mundur ke D2. Stockfish menyarankan menantang pertukaran kawan, menteri bergerak ke peta F4. Mungkin inilah yang tidak disukai oleh Alireza, pionnya juga akan semakin rusak, tapi sudah kepalang tanggung kawan. Memilih menteri mundur ke D2, dan pion mulai didorong lagi oleh Wesleso.
Sekarang mulai menantang pertukaran menteri di petak F4 dan berharap jika ditolak, pion ini jatuh kawan. Langsung diterima oleh Wesley So, tidak terlalu disukai oleh Stockfish. Stockfish menyarankan ke petak E2 jika menteri ambil pion tempo skak di sini kawan. Kalian bisa blokade dengan pion C6 ataupun bergeser terlebih dahulu. Kalau ada skak lagi, lari ke sini. Kalau skak lagi, barulah pion C6 bisa kalian mainkan. Kemungkinan di sini menteri bergerak ke petak B3 kawan, atau ada ide tantangan pengorbanan kuda. Jika diterima, di skak lagi, dan setelah raja bergeser mungkin ke petak mana kawan? Ke petak C7, dan di sini benteng ambil pion yang ada di petak D3. Memilih menerima pertukaran menteri, diambil balik oleh pion, dan kuda lari ke petak C4. Pion ini lepas diambil oleh Alireza. Kuda mendapatkan gantinya ambil pion B2, benteng C3 serang pion, di sini benteng D7. Selanjutnya adalah raja ke G2. Pilihan terbaiknya adalah kuda ke petak G6 kawan terlebih dahulu, tapi raja ke G2 untuk menghindari tempo di sini. Kuda ke D3, raja G3 mendekati pion, dan Wesley So mulai mendorong pion sisi menterinya pion C5. Selanjutnya benteng ke C2 merupakan pilihan Stockfish kawan, tapi cukup natural juga dalam posisi kepepet waktu. Alireza ambil pion G4 berharap juga pada pion bebasnya. Pion yang bertumpuk kawan, walaupun jumlah pion ini setara 3 pion, tapi pion ini termasuk pion-pion lemah semua punyanya putih. Sedangkan hitam solid kawan, ada 2 pion terkoneksi nanti di sisi menteri. Pion B5 sekarang, kuda F5 lanjut Alireza. Raja hitam G7 untuk menghentikan potensi pion-pion putih atau manuver kuda kawan, dan raja putih G5 meninggalkan pionnya. Tapi Wesley So tidak tertarik ambil pion kawan, dia ingin kudanya digunakan untuk menjaga pion-pionnya sendiri, dan pion ini juga siap dimainkan kawan nantinya. Dan mempunyai 2 pion terkoneksi, ini akan merepotkan bagi benteng putih. Memilih benteng D5 oleh Wesley So mengempin kuda, benteng C2, dan sudah saatnya pion ini didorong kawan, dan nanti akan terkoneksi seperti ini. Tapi Wesley So memilih dengan kuda ke E1 ancam benteng dan mencoba melakukan ancaman skak mungkin. Dan di sini benteng ke A2 merupakan pilihan terbaik, dan kemungkinan kuda akan kembali ke petak D3. Memilih dengan benteng C3, kuda kembali ke D3 kawan, benteng C2, dan sekarang pion B4, pion A pukul, pion C pukul, selanjutnya benteng C7 skak, raja mundur ke E8, raja putih F6. Mulai melakukan ancaman skak mat, tapi masih cukup jauh kawan. Raja kejar benteng ke D8, benteng bergeser ke A7, tetap menjaga baris ke-7 agar raja hitam tidak naik dan mengawal pion kawan. Pion B3 yang didorong kawan melepaskan pion A4, dan jika diambil kawan, pion ini didorong lagi, benteng sudah tidak bisa mengawal pion hitam ini kawan, pion bisa promosi. Oleh karena itu kuda ini bergerak ke E3, benteng D6 skak, raja F5, pion B2 kawan, benteng B7, dan benteng D4 terlebih dahulu. Di sini kuda bergerak ke C2, benteng ambil pion F4 skak, raja G5, dan benteng ambil pion F2, ancam kuda kawan, dan putih sudah tidak mempunyai pion lagi dan tidak punya harapan untuk punya menteri. Hitam masih punya 2 pion. Kuda A3 menjaga petak B1, tapi selepas benteng F1 di langkah ke-72 ini, Alireza Firoza menyerah. Kenapa menyerah kawan? Ancamannya apa? Jelas ancaman 2 pion bebas ini kawan. Mungkin pergerakan berikutnya hitam akan mengejar benteng dan mencoba naik terus membantu backup pionnya kawan. Mungkin sementara waktu kalau Stockfish menyarankan benteng ini ke petak A7 serang pion di sini. Di sini bisa bermain dengan langkah benteng G1 terlebih dahulu skak, ataupun juga bermain dengan benteng ini bergeser ke A1 untuk ancam kuda kawan. Kalau kuda tewas, pion ini bisa promosi. Anggap saja benteng ini ambil pion di sini untuk menjaga kuda. Ya simpel pada posisi, sikat saja kuda kawan, dan pion ini promosi, hitam menang. Banyak variasi pilihan langkah pada posisi ini kawan, masih jauh dari ancaman skakmat, tapi sudah jelas kawan dengan keunggulan pion semacam ini sudah nggak perlu kita lanjutkan lagi, buang-buang waktu.
Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian. Nanti sore insya Allah saya akan coba ulas satu permainan di turnamen TP Sigma Co. Ataupun nanti jika ada link di turnamen di Jakarta, coba nanti kita ulas seperti apa permainan di babak kedua ataupun babak pertama kawan. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.